Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam di Lima Laras dan biografi Datuk Muhammad Yuda serta perjalanan sebelum menjadi raja. Untuk itu, ikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang baru menginjak usia 14 tahun ini diresmikan tepatnya pada 15 Juni 2007. Merupakan hasil pemekaran dari kabupaten asahan dan beribu kota di 50. Penduduknya kini didominasikan oleh suku Melayu dan Jawa yang merupakan keturunan kuli kontrak perkebunan Delhi yang didatangkan pada akhir abad ke-19. Menurut Simanjuntak, penduduk Batubara terdiri dari berbagai suku bangsa. Kelompok yang terbesar ialah suku bangsa Melayu. Selain itu, terdapat lagi suku bangsa Jawa, Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Banjar, Cina, dan lain-lain. Di kabupaten yang berslogan Sejahtera Berjaya ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Melayu, di antaranya Kerajaan Lima Laras, 50, Tanah Datar, Pangkalan Pasir, Tanjung Kasau, Siparepare, Tanjung Limau Purut, Pagurawan, dan Boga. Untuk itu, karena yang paling terkenal saat ini yaitu Istana Lima Laras. Untuk itu, saya di sini akan sedikit mengkaji tentang Istana Niat Lima Laras. Kaya budaya, santun berbudi, putra putri sayang, samalah berjuang. Lima Laras merupakan sebuah kerajaan Islam yang sudah runtuh. Kerajaan ini terletak di Batubara, yang saat ini daerah tersebut bernama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sukri, dosen UINSU jurusan Sejarah Peradaban Islam, daerah Lima Laras dirintis dan dibangun oleh Datuk Uban yang berasal dari Bakinang atau Pagaruyung atas perintah Putri Imbun sekitar abad ke-16 Masehi. Sebelum daerah ini terkenal dengan Kerajaan Lima Larasnya merupakan sebuah hutan belantaran yang tak berpenghuni, di mana hutan belantaran yang dimaksud pada saat sekarang ini adalah beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram, tepatnya di Desa Lima Laras, Desa Guntung, Desa Sentang, Desa Bandar Sono, dan Desa Mekar Laras, Desa Ujung Kubu, dan Desa Tali Air Permai, Desa Tanjung Mulia, Desa Jati Mulia, Desa Bagan Baru, Desa Kapal Merah, Desa Pematang Rambai, Desa Sai Mataram. Putri Imbun memerintahkan untuk mengelola dan menata tanah tersebut sehingga memang benar-benar layak dijadikan tempat pemukiman masyarakat. Seiring waktu berjalan, maka banyaklah rakyat dan juga pendatang berminat bermukim di kampung itu. Akhirnya, pada suatu masa diadakanlah kenduri atau syukuran agar kampung tersebut dijauhkan dari malapetaka. Setelah acara syukuran selesai, maka masyarakat pun menggelar diskusi untuk menetapkan struktur siapa saja yang mengurusi urusan di kampung dan masjid baru tersebut. Maka didapatilah para cendekiawan, ulama, dan pemimpin yang menjadi tempat bersandar bagi masyarakat pada masa itu sebagai tempat urusan pemerintahan yang bersifat sederhana. Diketahui bahwa pemimpin yang pertama memimpin di kampung tersebut adalah Datuk Ci Ajung yang merupakan seorang ulama dari Aceh yang juga bersahabat dari Putri Imbun. Setelah mendapati hal tersebut, mereka pun menyepakati
bahwa kampung tersebut diberi nama Kampung Nibung Hangus yang bersandar pada awalnya kampung tersebut merupakan hutan nibung yang terbakar sampai hangus. Setelah pemberian nama, maka Datuk Ci Ajung membuat sistem pemerintahan yang sederhana untuk mendukung pemerintahan yang ia pimpin pada dua bagian. Bagian pertama ialah seorang mufti yang mengurusi bidang keagamaan dan seorang lagi di bidang perdagangan atau yang mengurusi bidang ekonomi masyarakat. Pemerintahan tersebut pada masa Datuk Ci Ajung merupakan pemerintahan yang sangat sederhana, sehingga tak jarang terkadang kantor pemerintahan yang ada juga sangat sederhana, bahkan bisa saja sewaktu-waktu berpindah tempat karena pusat pemerintahan pada masa itu adalah rumah para raja. Wilayah daerah pemerintahan Ci Ajung pada masa itu meliputi Kampung Bacang, Kampung Lalang, Kampung Pahang, Kampung Pelangki, Kampung Nipah. Pada pemerintahan raja yang ketujuh atau tepatnya di bawah pemimpinan Datuk Bendahara Berjasa Sakti, daerah Nibung Hangus berubah nama menjadi daerah Lima Laras. Di bawah pemerintahan Datuk Bendahara Berjasa Sakti, sistem pemerintahan di Kerajaan Lima Laras juga mengalami beberapa perubahan seperti ditambahnya pengawas atau sering disebut Okah. Kerajaan Lima Laras pernah takluk dan tunduk di bawah Kerajaan Siak di Riau. Penaklukan ini terjadi ketika Kesultanan Siak mengalami masa keemasannya, ketika dipimpin oleh anak Sayyid Utsman yang bergelar Sultan As-Sayyid As-Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Balawi yang memerintah pada tahun 1784 sampai 1811. Di masa jayanya, Kesultanan Siak menguasai 12 daerah kuasaannya, yaitu Kota Pinang, Pagarwang, Batubara, Bedagai, Kualilula, Panai Bila, Asahan, Serdang, Langkat, Tamiang, dan Delhi. Ketika Kesultanan Siak mengalami masa keemasannya, Kerajaan Lima Laras banyak memberikan kontribusi yang positif bagi Kesultanan Siak dengan memberikan bantuan militer untuk menaklukkan tanah Simalungun seperti tanah Jawa dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa Kerajaan Lima Laras memang salah satu kerajaan yang banyak memberikan kontribusi bagi agama Islam dalam penyebaran agama Islam di Tanah Batak. Kesultanan Siak mulai mengalami kemunduran ketika Sultan Asy-Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin terpaksa menandatangani Traktat Siak dengan Belanda pada tahun 1854. Perjanjian ini hanya mengakui otonomi Kesultanan Siak, sementara seluruh daerah kekuasaannya harus diserahkan kepada Belanda. Ketika perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Siak dirumuskan, banyak raja yang berada di bawah kekuasaan Siak tidak mengetahui adanya perjanjian ini. Situasi ini membuat para kerajaan yang awalnya di bawah kekuasaan Siak menjadi membelot dan melawan Belanda. Letak Lima Laras sangat strategis, berhampiran dengan banyak sungai yang merupakan prasarana transportasi dari jaringan pelayaran dan perdagangan internasional. Sungai-sungai menjadi lalu lintas pedalaman menuju perhubungan internasional. Lima Laras berperan sebagai bandar transit di Sumatera Timur pada awal abad ke-20. Lima Laras memainkan peran penting juga sebagai tempat hasil pengumpulan bumi dari pedalaman Simalungun dan Toba serta tempat menumpuk barang-barang dari luar negeri. Datuk Muhammad Yuda. Datuk Muhammad Yuda adalah raja dari Kerajaan Lima Laras yang ke-11. Datuk Muhammad Yuda sering juga dipanggil dengan sebutan Datuk Muhammad Yuda. Datuk Muhammad Yuda adalah seorang raja yang bergelar Datuk Sri Diraja. Setelah Lima Laras dikuasai oleh Belanda, kekuasaan dikembalikan kepada keluarga kerajaan dan melantik Datuk Jakfar ayahanda Datuk Muhammad Yuda sebagai raja dengan kesepakatan. Belanda memperoleh monopoli dagang di pesisir Kedatuk Lima Laras. Pada masa itu, secara sembunyi-sembunyi hubungan dengan Semenanjung Tanah Melayu kembali dilakukan. Hubungan perdagangan dengan Semenanjung Melaya memang telah dijalin sejak lama, bahkan sebelum Datuk Jakfar diangkat sebagai raja. Datuk Jakfar berkuasa. Datuk Muhammad Yuda jarang berada di istana. Beliau lebih sering berdagang ke Malaysia dan Singapura. Datuk Muhammad Yuda menjadi kepercayaan Datuk Jakfar dan
dalam perdagangan serta menjadi tangan kanan dalam membina hubungan kerajaan Limalaras dengan daerah di luar Batubara. Tahun-tahun pertama diangkat menjadi raja, ia berdiam di Limalaras. Sejak awal menjadi raja, ia tegas menolak kerjasama dengan kolonial Belanda. Lalu ia kembali berniaga ke Malaysia. Ia berdagang rempah-rempah dan kayu balok. Barang dagangan juga berasal dari pedalaman Toba dan Simalungun seperti getah, damar, dan kain. Diketahui bahwa Datuk Mat Yuda memiliki 7 kapal tongkang dagangan yang menunjukkan bahwa perniagaan sang raja termasuk dagangan yang besar pada masanya sebagai seorang pedagang yang merangkap sebagai raja. Di zaman Datuk Mat Yuda, pemerintahan Raja Limalaras berhasil menjalin hubungan dengan pemerintahan Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun dilakukan dengan rahasia, tetapi pihak Belanda dengan bantuan tali barutnya dapat mengetahui hubungan yang dijalin dengan sembunyi-sembunyi tersebut. Hal ini menyebabkan Belanda menjadi bertindak dengan lebih keras dalam bertindak dikarenakan Belanda tidak menginginkan mempunyai saingan dalam perniagaan di Asia Tenggara. Belanda dengan kuasa monopolinya mengeluarkan maklumat atau aturan melarang raja-raja Batubara mengadakan perniagaan dengan negeri-negeri luar. Sanksi yang berat akan diberikan kepada raja yang berani melanggar aturan jika berdagang ke negeri-negeri luar. Sanksi tersebut bisa berupa penangkapan raja dan barang perniagaannya bisa berupa denda yang sangat besar. Dalam kehidupannya, Datuk Mat Yuda diketahui sebagai raja yang dermawan dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Datuk Mat Yuda, Kerajaan Limalaras menunjukkan eksistensinya sebagai kerajaan Islam yang memiliki nilai peradaban yang tinggi. Eksistensi peradaban ini diwujudkan Datuk Mat Yuda dengan membangun Istana Niat Limalaras dan masjid serta infrastruktur seperti jalan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju pada masanya. Pemerintahan Datuk Mat Yuda berada di bawah pengawasan Belanda, berhasil meluaskan wilayah dengan menguasai beberapa daerah yaitu Tanjung Tiram, Kampung Bagan Dalam, Kampung Bagan Batak, Kampung Sungai Sembilang, Kampung Batu 1, Kampung Ponyot, Kampung Kuala Sungai, Kampung Durian. Beliau juga membangun jalan raya dan dari Limalaras ke Tanjung Tiram. Pada tahun 1919, Datuk Mat Yuda mangkat dalam usia 76 tahun. Dengan mangkatnya Datuk Mat Yuda, kalangan sejarawan pun menganggap kerajaan ini sudah berakhir. Tetapi eksistensi kerajaan Limalaras sebagai kerajaan yang bernapaskan Islam membuat peradaban Islam menjadi semakin menarik untuk diteliti oleh pesona indahnya negeriku, tanah bertuahai di Batubara, ramah dan tamah anak Melayu, rukun dan damai beragam agama. Batubara terletak di Selat Malaka, terdiri dari pulau, laut, dan pantai. Mari semua, mari kita lestarikan Batubara yang diidamkan. Majulah Batubara, kobarkan sayapmu hingga ke dunia. Jangan biarkan namamu hilang bagai debu di hembus angin. Batubara, Batubara, kau selalu di hatiku. Batubara, Batubara, kau selalu di hatiku. Batubara terletak di Selat Malaka, terdiri dari pulau, laut, dan pantai.